Halo teman-teman, selamat malam. Kita sudah memasuki episode yang ke-60 berapa ya? Ada teman-teman yang ingat? Kita sudah memasuki 67 teman-teman, banyak sekali ya. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan tentunya. Kita dapat melampaui banyak sekali episode dan banyak juga tema-tema yang sudah kami bahas, topik-topik yang sudah kami bahas dan tentunya itu sangat memberkati kita semua. Jadi teman-teman silahkan kunjungi akun Instagram ini untuk scroll ke bawah, lihat rekaman live-nya maupun juga di situsnya live.sabda.org. Nah itu di situ lengkap semua episode Sabda Yud yang pernah kita lewati ya. Oke, tentunya nggak berlama-lama aku akan invite teman-teman. Karena aku nggak sendirian ya, nggak mau aku sendirian. Aku akan invite teman-temanku. Semoga malam ini lancar jaya ya. Doakan ya teman-teman supaya dapat lancar. Puji Tuhan, teknik kita Wait, hari ini lancar jaya. tut, Semua tut, karena tut. anugerah Tuhan, teman-teman. Tentu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah support juga ya. Karena uh, malam hari ini kita mau mendiskusikan sekali lagi living sacrifice. Nah, aku mau jelaskan sedikit nih tentang Sabdayut ya. Jadi apa sih itu Sabdayut? Kalau teman-teman baru pertama kali hadir gitu ya. Jadi Sabdayut adalah acara ngobrol bareng dari Yayasan Lembaga Sabda dengan menggunakan platform Instagram tentunya. Jadi kami sifatnya itu lebih diskusi, ngobrol santai. Kita menikmatilah satu tema yang akan kita bahas, kita diskusikan bersama-sama. Dan itu kami laksanakan sesuai dengan visi dari Sabdayut itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, makanya kami adain live Instagram dengan konsep ngobrol ini supaya teman-teman muda yang nonton bisa lebih siap gitu juga ya untuk menjalankan panggilan Allah gitu di generasinya masing-masing. Karena kita lintas generasi meskipun namanya Sabda Youth, tapi selagi jiwanya juga youth gitu, lost gitu. Siapapun bisa hadir. Jadi bukan bicara soal usia. Itu sekilas tentang Sabda Yud, teman-teman. Oke, sekali lagi nanti teman-teman ketika kita ngobrol diskusi, teman-teman di rumah silahkan ikut join ngobrol gitu ya, ikut memberikan komentar, tanggapan maupun pertanyaan juga ya. Nggak menutup diri kami teman-teman untuk komentar teman-teman. Kami akan berusaha bacakan gitu ya di sela-sela pembicaraan kami nanti. Oke, langsung aja kita mau ngobrol, tapi sebelumnya kita berkenalan dulu. Jangan sampai lupa nih berkenalan. Oke, dari Bu Yulia dulu. Silakan memperkenalkan diri, terus ke Yus, terus ke Kak Diarvi, baru ke aku. Halo teman-teman di rumah, senang ketemu lagi. Sudah lama banget aku nggak muncul di Sabda Youth, tapi senang bisa nyapa teman-teman. Dan semoga hari ini teman-teman bisa mendapat berkat dari apa yang kita diskusikan. Untuk itu, ayo diskusi bareng-bareng ya. Nama Amin. nama aku Yulia, sorry. Nama aku Yulia. Aku dari Solo dan pelayanan di Sabda. Ya, silakan Yus. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, perkenalkan, namaku Yus. Aku juga pelayan di Sabda sama Bu Yulia. Dan kalau di gereja aku biasanya berpelayanan di multimedia. Terima kasih. Mantap. Silakan Diarvi. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Terima kasih untuk undangannya atau sudah mengajak saya lebih tepatnya ya untuk bergabung bersama teman-teman Sabda Youth untuk berbagi sesuatu hal yang baru mungkin ya atau yang sering sekali kita dengar. Perkenalkan, nama saya Diarvi. Saya masih mahasiswa dan pelayanan di GBI Guna Surabaya. Mantap. Oke, teman-teman, salam kenal semua ya. Dan aku Ray, teman-teman. Aku yang jadi host di Sabda Youth ini. Dan salam kenal, sekali lagi enjoy bareng kami malam hari ini. Dan ini ada satu tanggapan sebelum kita berdoa ya, teman-teman. Dari Kak Ngou Chao. Saya tahu akun Sabda dari Kak Andri Jonathan. Oh, nice. Kak Andri Jonathan dulu pernah jadi guest ya, gitu ya. Thank you, Kak Ngou. Sudah hadir kembali meskipun Kak Andrinya bukan jadi guest sekarang ya. Mantap, thank you. Oke, kita berdoa ya teman-teman sebelum memulai obrolan kita. Kak Diarvi boleh berdoa Kak? Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur
Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kembali kami berkumpul, dipertemukan kembali untuk membahas satu topik yang sangat menarik untuk dibahas di kalangan kekristenan Tuhan. Tuhan berkati, biarlah apapun yang sudah kami persiapkan boleh berjalan sesuai turut dengan kehendak Tuhan. Biarlah jaringan malam hari ini Tuhan berkati, biarlah kami boleh melewati malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Biarlah hari ini Tuhan, hal-hal yang baru yang kami diskusikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami memulai kegiatan kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Nah teman-teman semua, minggu lalu kan kita menikmati liburan ya, long weekend tuh kalau kata orang, ada Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa bahkan. Dan itu liburan yang spesial karena selain panjang, tapi bagi saudara kita itu juga mereka merayakan Hari Raya Korban gitu, Idul Adha. Dan kata korban ini pasti menggaung gitu beberapa minggu kemarin ya, di minggu kemarin khususnya. Dan mungkin di antara kita ada yang dapat daging korban gitu dan menikmatinya, baik kambing atau sapi, atau bahkan sampai hari ini masih ada itu daging di kulkas ya. Nah, BTW teman-teman nih, dalam konteks agama Kristen sendiri sebenarnya banyak juga membahas kata korban ini, khususnya di Alkitab Perjanjian Lama. Kalau teman-teman ingat, pasti harusnya sih ingat ya, dalam Perjanjian Lama tuh banyak sekali kata korban gitu ya. Nah, malam hari ini untuk menyatukan pengertian kita terlebih dahulu nih, kita bahas arti dari korban itu sendiri terlebih dahulu ya. Apa sih makna korban menurut teman-teman? Silahkan. Oke, kita akan mulai kegiatan kita ya. Dan malam ini kita membahas tentang korban. Apa sih korban itu sendiri? Apa arti dari korban itu sendiri? Di sini saya melihat dalam konteks KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban itu memiliki arti sesuatu hal atau penyataan diri seseorang itu yang menyatakan bahwa dia itu setia, bahwa dia itu taat, bahwa dia itu saleh, bahwa dia itu adalah seseorang yang takut akan Tuhan ya. Dan makna dari kata korban itu sendiri itu sesuatu yang kita persembahkan atau yang kita sembelih atau yang kita berikan untuk Tuhan. Mungkin seperti itu dari saya. Ya. Ya, kalau dari aku ya, kalau mendengar kata korban itu sendiri, kalau secara umum korban itu biasanya kalau kita mendengar kata korban langsung kayak teringat korban yang dalam keadaan buruk gitu ya, kayak korban kecelakaan atau korban yang lain gitu ya. Tapi kalau wah, dengan perasaan boleh. Ya, kalau kita dikaitkan dengan Alkitab, apalagi di Perjanjian Lama gitu. Benar kata Mas Re tadi, banyak yang menyinggung kata korban itu sendiri ya. Korban di Perjanjian Lama itu kan biasanya persembahan kita untuk Tuhan atau Allah gitu. Kayak seperti korban bakaran atau korban syukur gitu. Seperti itu sih kalau ya aku. Ya. Nyambung dari apa yang diomongin Yus ya. Memang di dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali disebutkan kata-kata korban. Maksudnya tokoh-tokoh Alkitab tuh banyak banget yang memberikan korban gitu. Di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Tuhan menyatakan diri pada mereka selalu memberikan korban. Nuh itu setelah turun dari bahtera, dia membuat mezbah dan memberikan korban persembahan bagi Tuhan sebagai ucapan syukur. Lalu Abraham pun seperti itu. Jadi banyak banget tokoh-tokoh di dalam Alkitab, di dalam sejarah Perjanjian Lama itu mereka tuh membuat mezbah lalu mempersembahkan korban untuk kemuliaan Tuhan. Jelas tujuannya karena mereka melihat kebaikan Tuhan yang begitu nyata di dalam hidupnya, lalu mereka mempersembahkan korban sebagai ucapan syukur untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, menarik berangkat dari yang disampaikan Bu Yulia ya, bahwa tokoh-tokoh Alkitab memberikan persembahan atau memberikan korban itu sebagai wujud ucapan syukur, karena memang
jauh sebelum ada aturan-aturan korban itu yang tertulis di imamat, atau bahkan mungkin kalau teman-teman ingat ditulis di Keluaran 12 gitu ya, tentang aturan memberikan korban persembahan berkaitan dengan merayakan Paskah atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Jauh sebelum itu teman-teman, seperti tadi Nuh, Abraham, bahkan Kain dan Habel itu juga memberikan korban gitu untuk Allah, dan itu belum ada aturan tertulis gitu. Jadi korban itu memang sebuah kesadaran gitu ya. Bagiku korban itu sebuah kesadaran diri manusia terhadap satu sosok yang dimaksud ini Allah ya. Satu sosok yang lebih besar yang terus mendekati dan menyertai manusia itu sendiri. Jadi makanya dia memberikan sesuatu kepada Allah sebagai wujud ucapan syukur. Jadi kalau berbicara tentang korban sih erat kaitannya dengan ucapan syukur sih. Aku lihatnya. Gitu tuh. Ya. 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 Oke. Ayo Yus. Ya, Yus tadi. Ya. Oh ya. Kan? Ya, kalau bicara tadi tentang korban tuh, aku jadi ingat ya baca-baca perjanjian lama itu biasanya korban tuh berupa kayak hewan ternak gitu ya, hewan ternak atau hasil pertanian itu. Di zaman dulu kan emang mata pencarian atau sumber makanan mungkin dua itu ya, ternak dan pertanian itu. Dan menariknya itu hewan ternak dan mungkin hasil pertanian itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan itu secara yang paling bagus mungkin lembunya yang paling besar atau dombanya yang paling besar juga atau gimana gitu. Memang zaman dulu dari zaman dulu kalau kita mempersembahkan kurban pada Tuhan itu ya memang yang terbaik gitu, bukan ya terbaik, bukan hanya yang kayak mungkin ada cacat sedikit malah itu yang dipersembahkan, yang bagus malah dijual lagi atau gimana gitu ya. Ya mungkin itu ya. Ya, tadi Saya tambahkan sedikit dari korban itu sendiri. Ya, seperti yang sudah dikatakan teman-teman tadi ya, korban yang dilakukan dalam perjanjian lama itu adalah persembahan atau sebagai tanda ucapan syukur ya, seperti dalam kitab Imamat dikatakan ada 5 macam korban dalam perjanjian lama ya, dan dikatakan dalam kitab Imamat, yaitu korban keselamatan, korban sajian, penghapus dosa, penebus salah, korban keselamatan ya. Jadi yang dipersembahkan itu ya memang benar-benar yang terbaik, yang tidak bercacat seperti itu ya. 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 Yus mau ngomong? Enggak. Oh, baru-baru. Ya. Tapi di dalam Alkitab banyak banget memang disebutkan bahwa Allah tuh suka dengan persembahan-persembahan atau korban-korban yang diberikan. Tetapi ada satu yang menarik di Mazmur 51 gitu. Karena ketika Daud jatuh dalam dosa lalu ditegur oleh Nathan, kemudian dia dia tahu dia berdosa karena ada korban penebusan dosa. Jadi sebenarnya sebagai raja tuh Daud gampang banget gitu. Dia tinggal melakukan korban pengampunan dosa, maka dosanya akan diampuni. Tapi Daud tahu itu nggak cukup gitu. Hanya mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya, karena menurut dia, menurut kita juga dosa dia sungguh luar biasa jahat gitu di hadapan Tuhan. Karena itu Daud berkata, korban yang diinginkan Tuhan bukan korban sembelihan, tapi hati yang hancur. Jadi di sini kita melihat bahwa Daud punya kesadaran besar sekali bahwa korban-korban yang diberikan dalam perjanjian lama itu hanya sebagai tradisi gitu. Tetapi ada korban yang lebih disukai oleh Tuhan, yaitu hati yang hancur, hati yang mau datang pada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Ya betul, nyambung juga firman Allah kepada Nabi Hosea gitu ya. Hosea 6 ayat 6 kan mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi memang Allah sebenarnya penekanannya itu hati yang mengucap syukur tadi, dan hati yang dengan dilimpahkan kasih setia gitu. Bukan soal tradisinya gitu.
bukan soal memberikan persembahan korban terus membakar gitu ya, tapi hati yang utama. Itu sih aku melihatnya juga. Ya, menarik ya teman-teman tentang korban ini. Dan kita sudah membahas korban dalam perjanjian baru. Sekarang saya mau bertanya ya sama teman-teman. Dalam perjanjian lama tadi. Dalam perjanjian lama. Dan sekarang saya mau bertanya sama teman-teman. Dalam perjanjian lama kan ada korban nih. Terus dalam perjanjian baru apakah korban sembelihan atau yang seperti yang sudah dijelaskan tadi itu masih berlaku nggak sih di perjanjian baru atau seperti apa teman-teman? Mungkin jelasannya. Iya, di dalam perjanjian baru tidak lagi banyak dibahas ya tentang korban bakaran, korban sembelihan, karena setelah Tuhan Yesus memang kan tahun 70-an Yerusalem hancur sehingga sudah tidak ada lagi bait Allah sehingga mereka tidak bisa mempersembahkan persembahan. Tapi secara konsep sih masih dibahas di dalam perjanjian baru. Karena sebenarnya di dalam perjanjian lama tuh konsep memberikan korban atau memberikan persembahan kepada Allah, khususnya pengampunan dosa itu merupakan simbol akan kedatangan Kristus yang akan menjadi korban penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Persembahan korban yang satu kali dan selama-lamanya untuk manusia, sehingga di dalam perjanjian baru tidak lagi dibahas tentang korban yang seperti di dalam perjanjian lama, tapi konsepnya masih ada di dalam perjanjian baru. Ya, aku ya teman-teman, sepakat sekali dengan yang Ibu sampaikan sebetulnya. Secara tidak langsung tuh prakteknya sudah tidak ada gitu, tapi secara konsep masih ada. Makanya Kak Altin Raflan, nah ini temennya Kak Diarvi sepertinya, tidak berlaku lagi Diarvi gitu ya. Nah betul memang nggak berlaku secara praktik gitu, tapi secara esensi kita tetap harus memberikan korban sebagai rasa ucapan syukur tadi gitu ya. Nah itu sebagai wujud terima kasih kita kepada Yesus Kristus gitu, yang sebagai korban sejati yang menggenapi semuanya sebagai korban yang dulunya ada korban penebusan dosa, korban keselamatan, korban penghapus dosa dan segala macamnya, sekarang digenapi semua oleh Yesus Kristus dan melalui Yesus Kristus. Jadi ya tugas kita adalah memberikan korban ucapan syukur kita kepada Yesus Kristus. Itu sih. Ya, aku setuju sih sama Mas Re yang Mas Re bilang tadi. Yesus sendiri sudah menjadi korban sejati bagi kita. Jadi selayaknya kita memberi rasa syukur gitu, mempersembahkan hidup kita kan. Jadi kan ya tadi kan dibilang konsep ya. Jadi konsepnya adalah mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan itu sendiri. Dan mempersembahkan hidup kita itu jangan setengah-setengah gitu ya. Namanya kan tadi kan korban yang hidup. Korban yang hidup itu harus mempersembahkan semuanya gitu. Hidup kita kan, hidup kita mempersembahkan semuanya ya untuk melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Itu sih kalau dilihat. Ya, betul sih. Di dalam perjanjian baru sudah tidak ada lagi domba, kambing yang dipersembahkan, yang disembelih, tetapi lebih kayak Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain mendorong setiap orang yang sudah menerima penebusan dari Kristus untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, untuk memberikan korban terbaik, yaitu hidup kita untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Dia. Oke. Terima kasih teman-teman untuk penjelasannya, dan di sini saya juga menanggapi ya dari setiap penjelasan-penjelasan dari teman-teman, dari Yulia, dari Kayus, dari Kare, bagaimana korban dalam perjanjian baru itu yaitu Tuhan Yesus sudah menggenapi ya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi korban dalam perjanjian baru itu sendiri. Jadi bagaimana kita itu menjadi mengikuti teladan Yesus itu sendiri dalam hal berkorban dalam hal ini memberikan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan ya, mengorbankan waktu kita, pikiran kita, perasaan kita, dan semuanya yang kita punya kita persembahkan untuk Tuhan. Karena
Karena Tuhan sendiri sudah berkorban untuk kita, umat manusia ya, atau ciptaannya ya, yang sebenarnya kita tidak layak dan menjadi layak di hadapan Tuhan ya. Jadi ini memang benar-benar menarik ya tentang korban dalam perjanjian lama itu mengorbankan hewan yang tidak bercacat, sedangkan dalam perjanjian baru Tuhan Yesus yang menjadi korban satu-satunya. Dan bagaimana manusia itu harus menjalani kehidupannya itu dengan tidak bercacat di hadapan Tuhan, atau melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki, misalnya dalam melayani Tuhan, atau setiap setia dengan apa yang Tuhan perintahkan. Yang harus kita lakukan itu ya menjauhi kehidupan kita yang lama ya, yang karena apa? Karena kita itu sudah diperbaharui, kita sudah menjadi hidup yang baru, dan kita sudah menjadi anak-anak Allah yang sudah ditebus ya, seperti itu. Ya, oke ya teman-teman. Menarik memang. Kalau aku boleh berikan beberapa kesimpulan sedikit dari sedikit diskusi kita nih. Kalau sebenarnya tuh sejatinya Allah tuh lebih menghargai kehidupan kita gitu, yang kita berikan kepada Tuhan. Memang wujud nyatanya ya tadi apa namanya, waktu kita, perasaan kita, pikiran kita berikan kepada Tuhan. Tapi yang esensi adalah kehidupan kita gitu. Jangan sampai terjebak karena kita memberikan seolah-olah waktu kita, pikiran kita, tapi sebenarnya hidup kita tidak sedang kita berikan. Kita hanya sedang memberikan waktu itu, pikiran kita itu, karena itu sering terjadi gitu. Orang hanya memberikan waktunya untuk Tuhan, tapi tidak benar-benar hidupnya untuk Tuhan. Itu sih. Ya, ini ada komentar, bukan komentar, tanggapan ya dari saudara Nehemia. Kalau menurutku korban itu adalah sesuatu yang diberikan atau direlakan atau diberikan dengan sukarela gitu ya. Dan dia nambahkan juga mempersembahkan diri sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Jadi kita secara sukarela memberikan hidup kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan itu menjadi persembahan yang kudus bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Aku juga setuju banget tadi dengan beberapa yang dikomentarkan oleh Ray juga ya. Walaupun bukan hanya hidup kita sih, karena di dalam perjanjian baru kan juga Paulus meminta kita untuk memberikan persembahan, untuk menolong, persembahan uang maksudnya, untuk menolong orang-orang yang sedang kekurangan, atau mempersembahkan makanan, untuk menolong orang yang kekurangan gitu ya. Tetapi memang pada esensinya yang Tuhan inginkan adalah hati kita yang terbaik, hati kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, dan itu bisa dipersembahkan sebagai satu persembahan yang kayak Nehemia bilang, yang berkenan, yang kudus dan berkenan. Sebenarnya kita tuh orang berdosa, tetapi kok bisa dibilang persembahan yang kudus? Karena Kristus sudah melahirbarukan kita dan memberikan kita hidup yang baru, dan hidup yang baru itulah hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, kan tadi kan kita sudah bicara tentang persembahan di perjanjian baru gitu, bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi aku jadi timbul pertanyaan nih, gimana sih caranya gitu kita yang di sini melakukan atau menjalankan persembahan yang kita sebagai persembahan yang hidup itu sendiri? Apakah kita harus menjadi pelayan Allah seperti pendeta atau full timer di gereja gitu? Gimana menurut teman-teman? Ya, oke ya teman-teman. Kalau Roma 12 ayat 1 itu mengatakan kan persembahkanlah tubuhmu yang hidup gitu ya. Jadi nggak ada spesifik persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan sebagai pendeta atau full timer. Nggak ada tertulis di Alkitab, juga nggak ada tertulis ya teman-teman. Tapi salah satu bukti atau salah satu cara adalah dengan memenuhi panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang full timer gitu ya. Itu hanya salah satu cara mempersembahkan hidup, tapi tidak satu-satunya cara. Karena sejatinya berbicara tentang full timer itu berbicara tentang panggilan juga. Bukan hanya semata-mata korban atau kita yang memberikan diri gitu, tapi juga itu merupakan panggilan. Sebetulnya kita memberikan diri kan itu bentuk respon panggilan Tuhan terhadap kita gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang mengorbankan diri, itu bukan berbicara soal full timer di gereja, karena banyak juga seperti yang aku bilang tadi, full timer di gereja belum benar-benar mempersembahkan dirinya, itu juga banyak gitu ya, karena
motivasinya apalah, terkenal atau keuangan dan segala macamnya. Tapi balik lagi, bagaimana sih cara kita mempersembahkan korban kepada Tuhan itu, yaitu memberikan diri kita yang masih hidup ini. Karena kalau merujuk pada PL kan, korban persembahan itu biasanya dalam kondisi yang mati, baru dibakar persembahan, bukan yang benar-benar hidup, tapi sudah mati dibunuh gitu ya. Dan ini Tuhan tegaskan melalui Rasul Paulus gitu, kita harus memberikan persembahan yang hidup. Artinya benar-benar dengan kesadaran kita gitu, seluruhnya itu kita berikan kepada Tuhan. Itu sih dariku. Ya, betul ya. Kalau kita sudah mati, buat apa hidup kita udah nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu selama kita masih hidup, persembahkanlah hidup kita bagi Tuhan. Jadi aku sendiri bersyukur ya, karena sejak muda aku sudah mengenal Tuhan, aku sudah melihat bagaimana Tuhan sangat baik dalam hidupku, dan Tuhan juga memanggil aku untuk aku mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Dan aku bersyukur sih sejak muda aku sudah mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Aku serahkan ke Dia apa yang Tuhan mau dengan hidupku. Jadi waktu itu sih aku sama sekali nggak kepikiran untuk jadi full timer gitu ya. Aku pokoknya ingin melakukan melayani lah apa yang aku bisa lakukan. Aku ingin melayani bagi Tuhan. Ternyata Tuhan panggil aku untuk menjadi full timer, ya bersyukur juga, tambah bersyukur lagi karena itu pun satu anugerah gitu ya, satu privilege untuk aku boleh melayani Dia. Jadi dalam konteks apapun sih bagi kita yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, kita semua pasti dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Jadi persembahkan hidupmu selama kita masih hidup, apalagi masih muda, wah masih banyak tahun untuk kita bisa dipakai Tuhan. Betul. Iya teman-teman. Ya, kalau dilihat-lihat ini tadi, ya kalau kita gimana kita menjadi persembahan yang hidup itu ya selama kita masih bernafas ya, selama kita masih bernafas, selama kita ya masih berusaha gitu, kita bisa menjadi persembahan hidup dengan dimanapun dan kapanpun ya. Jangan dengan komentarnya Kak Nehi ini, persembahan dan korban sejati harus dilandaskan dengan hati dan motivasi yang murni ya. Jadi memang harus berangkat dari hati kita atau ya hati kita dan motivasi kita sendiri gitu. Kadang ya mungkin pengalaman diriku sendiri ya, waktu dulu gitu, kita kalau aku itu kayak masih berpikir ini belum waktunya Tuhan gitu. Ini belum waktunya Tuhan. Ya, tapi ya Tuhan sudah menjawab kalau emang ini waktunya, kamu harus mempersembahkan hidupmu ya jadi pelayanku gitu. Ya dengan bentuk apapun itu ya. Pelayanan di gereja sekecil apapun pelayanan di gereja, kalau itu memang berangkat dari hati dan motivasi yang murni ya itu akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ya, Diarfi tadi angkat tangan, silakan. Ya. Kita tadi dari pertanyaannya Kak Yus ya, bagaimana apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita ya? Dan di sini sekalian dari kesaksian hidup saya ya, secara pribadi ya. Dulu itu memang ibadah gitu ya, ibadah bantu pelayanan di gereja ya, tapi kayak lebih kayak terpanggil untuk harus lebih belajar lagi nih tentang firman Tuhan, harus lebih belajar lagi nih tentang Tuhan Yesus itu siapa. Dan di situ itu satu-satunya alasan saya terus kuliah ya. Iya. Gimana? Itu satu-satu. Ya Bu. Gimana tadi boleh. Agak putus sedikit. Lanjut aja. Oke. Di sini dari kesaksian saya ya. Dulu memang membantu pelayanan tapi lebih mau mendalami lagi, dan di situ saya memutuskan untuk apa? Untuk mau belajar di STT ya, untuk lebih belajar lagi di STT, dan saya meninggalkan perkuliahan saya yang lama, udah mau masuk semester 5 dalam jurusan pendidikan biologi, tapi karena memang cita-cita saya bukan di situ ya, kerinduan saya bukan di situ, hanya karena paksaan orang tua. Jadi udah saya jalani untuk mengikuti perkuliahan di kampus reguler. Dan berjalannya waktu, disitulah saya 2020 saya memutuskan untuk berangkat ke Surabaya tanpa
ya persetujuan keluarga ya teman-teman. Tanpa persetujuan keluarga dan setelah udah tiba di Surabaya ya seperti itu jadinya. Dan ternyata setelah sampai di Surabaya juga ya nggak apa-apa gitu. Keluarga oh ya udah kayak gitu aja ya. Jadi di sini saya mau katakan bahwa mempersembahkan hidup kita itu memang tidak mudah ya, tidak mudah atau tidak mulus-mulus saja seperti itu ya teman-teman. Mempersembahkan hidup kita itu memang seperti yang dikatakan Kak Nehemia tadi ya dalam komentar ini, bagaimana kita itu harus ada motivasi dalam diri kita itu sendiri. Bagaimana kita mau ada kerinduan, ada apa namanya kemauan dari pribadinya kita itu untuk mau melayani Tuhan. Nggak harus jadi pendeta sih ya, nggak harus jadi hamba Tuhan, nggak harus jadi mahasiswa STT atau apa segala macam ya. Tetapi bagaimana kita itu memiliki kerinduan, memiliki kemauan untuk mau belajar tentang firman Tuhan, untuk mau melayani Tuhan di gereja, dimanapun kita berada dalam lingkungan kerja, dalam ya dimanapun ya, seperti itu. Ya, setuju banget dengan DRV ya. Kita harus memberikan hidup kita dimanapun kita berada, nggak harus ngikutin orang lain, tapi apa yang menjadi panggilan Tuhan dimanapun kita bisa melayani Dia. Kalau itu memang panggilan Tuhan. Nah, aku mau ngeresponi sedikit nih dari Altin Mentawai. Kalau kita ingin menjadi sahabat Kristus, maka kita harus bertobat. Sikap kita harus benar di hadapan Tuhan, dan kita harus menghormati orang lain dan memberikan hidup kita untuk benar-benar menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Karena persembahan hati yang tulus kepada Tuhan, yang baik, yang mengasihi orang lain, itulah persembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Betul. Ya, kalau melihat tadi cerita teman-teman juga, berbicara tentang korban gitu, cara dari korban berarti kan bisa dibilang masing-masing kita caranya kan, karena Tuhan memanggil kita unik gitu. Ada yang korbannya secara full timer, ada yang dalam pekerjaan juga ada, tapi pada prinsipnya adalah ketika kita meninggalkan sesuatu yang lama, kita hapuskan itu manusia lama kita dan kita menuju kepada hidup yang baru, itu juga termasuk korban kita karena kita merelakan kesemuanya gitu. Mungkin itu sebuah kenikmatan secara duniawi, tapi kita rela meninggalkannya demi mengikut Kristus. Nah, itu korban yang menarik sekali. Dan kita tahu di dalam Yesus secara duniawi mungkin tidak seenak yang sebelumnya, tapi ketika kita melihat itu Kristus ada jaminan keselamatan di dalamnya, kita mau mengikut Dia. Itulah korban juga gitu ya. Jadi ketika kita fokus dan meninggalkan yang lama, itu sih. Ya, setuju banget gitu ya. Nah, ini aku yakin di antara penonton yang atau peserta yang ikut dalam diskusi kita malam hari ini yang ada di rumah juga pasti mungkin bertanya-tanya, apa sih yang bisa kita persembahkan sebagai hidup kita itu kepada Tuhan gitu. Jadi, teman-teman yuk sharingkan dari masing-masing kita. Gimana caranya kita menggunakan hidup kita untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Selain tadi ya, ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada guru. Ada nggak yang lain yang bukan harus sekolah STT gitu ya? Bagaimana kita di marketplace misalnya, bagaimana kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan? Bisa nggak teman-teman kasih contoh-contoh? Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Ya, silakan. Ya. Ya, gimana cara kita atau caraku ya, lebih tepatnya caraku mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan ya. Mungkin kalau aku melihat talentaku sendiri ya, talentaku sendiri itu kan kata Bu Yulia tadi kan nggak harus pendeta langsung pendeta dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau diri kita atau diriku, aku melihat ada talenta untuk menjadi pelayan atau melayani atau membantu gereja gitu, lakukan itu gitu. Seperti contohnya diriku di multimedia gitu. Multimedia mungkin kalau dilihat secara kegerejawian tuh mungkin paling ya mungkin jarang dilihat, tapi kalau memang itu menjadi berkat bagi orang lain itu di gereja kan, dan kita melakukannya dengan sepenuh hati, pelayanan itu ya,
kita tentu saja menjadi apa ya, persembahan yang hidup bagi Tuhan itu sendiri, karena kita yang melakukan itu dengan sepenuh hati, ya, dengan hati yang tulus gitu. Ya. Ya, ini ada satu komentar yang menarik dari Kak Alda, dan itu katanya hal kecil, tapi menurutku ini hal yang esensi justru malahan. Karena dikatakan mempersembahkan hidup kita bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti memberi makna kasih dalam pemikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan kita, sehingga orang boleh mengenal Kristus, orang lain ya, sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Nah, itu hal kecil yang esensi, nggak lagi itu hal mendasar ya. Ketika kita berbicara tentang bagaimana sih kita mempersembahkan diri kita untuk Tuhan, yaitu memberikan kasih sebagai dasar dari segalanya, baik pemikiran, perkataan. Karena itu memang hal yang paling susah sebenarnya, padahal hal yang paling kecil, tapi hal yang paling susah. Karena banyak sekali motivasi-motivasi yang salah ketika kita melakukan sesuatu. Bukan karena kasih, karena mungkin butuh, karena apa, karena berharap balasan mungkin, atau banyak hal lah gitu teman-teman. Jadi ya, memang kasih ini mendasari segala hal. Bahkan kalau dalam Alkitab tuh dikatakan kan, kasih menutupi banyak sekali dosa gitu ya. Jadi memang kasih ini korban yang baik sekali ketika kita melakukan persembahan kepada Tuhan. Dan ketika ditanya dalam bagian apa kita bisa mempersembahkan itu, secara nyata tuh teman-teman, ketika kita sungguh-sungguh mengerjakannya dan dengan tulus mengerjakannya, apapun hasilnya, itulah pengorbanan kita. Dan yang terutama untuk kemuliaan Tuhan, itulah kita sedang memberikan persembahan yang terbaik gitu kepada Tuhan. Kita sedang memberikan korban kepada Tuhan gitu. Itu sih dariku. Oke. Dari saya enggak ngelek ya. Dari saya ya, cara yang kita lakukan untuk mempersembahkan hidup kita itu ya sekalipun kita bukan dari apa, seperti yang Ibu Yulia tadi bilang ya, bukan seorang pendeta, bukan seorang mahasiswa STT atau sejenisnya ya, tetapi di sini juga saya mau katakan bahwa kita bisa melayani Tuhan itu dengan berbagai macam cara ya, dengan berbagai macam cara seperti yang sudah dikatakan Kare tadi ya, mengaplikasikan ya, intinya itu mengaplikasikan buah roh dalam kehidupan kita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan lain sebagainya itu ya, dalam kitab Galatia. Bagaimana kita mau mengaplikasikan itu semua dalam kehidupan kita menjadi contoh, menjadi teladan yang baik di tengah-tengah. Nggak usah yang di luar-luar dulu lah, dalam keluarga kita aja dulu ya, dalam keluarga kita, di lingkungan kita, dalam dunia pekerjaan, atau dimanapun kita berada ya. Karena apa ya? Karena orang lain itu pasti melihat dari sisi kelakuan kita atau tindakan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Bagaimana kita itu bertindak, bagaimana kita itu mengambil keputusan. Orang lain pasti bilang begini, kayak, oh orang ini nih orang yang melayani Tuhan, tetapi kok tindakannya atau kelakuannya seperti ini, pasti kayak gitu kan. Jadi lebih kayak bagaimana kita itu mengaplikasikan buah roh itu sendiri dalam kehidupan kita. Itu sih dari saya. Ya, setuju banget ya. Melalui hidup kita itu sebenarnya kita sudah bisa menjadi kesaksian yang hidup gitu ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman yang mungkin agak bingung, ya aku talentanya apa ya? Kalau tadi Yus kan bilang melalui talenta, itu paling gampang. Saya pikir talenta kalian apa gitu, dan itu bisa kalian pakai untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Kalau talenta kalian menggambar misalnya, kalian bisa menolong orang lain yang membutuhkan pelayanan menggambar, misalnya gambar untuk guru-guru sekolah minggu, supaya guru sekolah minggu bisa memakainya dan dipakai untuk anak-anak. Kalau kita punya talenta musik, wah, itu kita bisa join dengan gereja, kita bisa ikut melayani di bidang musik, sehingga puji-pujian yang dinaikkan itu sungguh memberikan berkat bagi mereka yang ikut menyanyi di dalamnya banyak. Jadi talenta itu saya kira salah satu yang paling gampang. Selain itu juga melalui pekerjaan. Kalau misalnya kita udah nggak punya waktu, maksudnya ya karena bekerja sepanjang hari,
dan setelah itu udah capek, nggak sempat, kita masih bisa melayani Tuhan melalui pekerjaan kita loh. Pekerjaan kita sehari-hari yang kita lakukan di tempat kita bekerja, itu kita bisa pakai untuk melayani orang lain. Kalau ada orang lain yang sedang kesulitan, kita bisa bantu. Kalau ada orang lain yang sedang mungkin frustrasi dengan pekerjaan, yang kita bisa memberi solusi, membantu mereka dengan pemikiran. Jadi melalui pekerjaan saya pikir sangat mudah karena kita toh bekerja gitu ya. Di dunia pekerjaan itu kita bisa memberikan apa saja yang kita bisa lakukan untuk menolong orang lain, dan itu pasti akan memuliakan Tuhan. Ya, ini juga ada satu tanggapan gitu dari Kak Daniel dan Leon. Awal adalah dari mempersembahkan hati yang telah dipulihkan. Untuk awal, ini agak membingungkan. Awal adalah dari mempersembahkan hati yang telah dipulihkan Tuhan sebagai korban terbaik. Amin. Ya. Tapi sebelumnya kan nggak mungkin kita diam-diam aja. Dalam artian tadi di awal banget tadi Bu Yulia sempat mention gitu. Kalau di dalam Mazmur tertulis gitu, Tuhan tuh menghargai ketika Daud memberikan korban terbaik, yaitu jiwa yang hancur dan hati yang patah gitu ya. Jadi itu juga merupakan persembahan bagi Tuhan supaya hidup kita dipulihkan. Baru kita mempersembahkan seluruhnya yang sudah dipulihkan gitu. Kita mempersembahkan pertama untuk dibakar dalam tanda petik supaya habis manusia lama kita, lalu kita berikan persembahan yang hidup untuk dapat dipakai juga bagi kemuliaannya tentunya. Dan itu sangat baik jika kita terus-menerus secara konsisten. Makanya kita butuh komunitas juga yang menolong kita untuk konsisten gitu. Kita juga butuh dorongan dari orang lain, teguran juga dari orang lain. Siapa tahu kita dalam tanda petik tidak bermanfaat lagi gitu ya. Padahal ketika kita berbicara korban persembahan kan terus menghasilkan manfaat. Tadi DRV bilang terus menghasilkan buah. Itu sih sedikit dari gue. Ya. Ini ada beberapa komentar nih. Komentar dari Nehemia dan dari Telestian. Silakan, Yus mau bacain mungkin. Ya, aku mau baca tadi punya Nehemia ini. Melakukan hal yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing pribadi untuk kemuliaan namanya. Ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah ya. Kalau aku menurutku sendiri, ya hal-hal sederhana bisa menjadi, mungkin itu bisa menjadi apa ya, suatu awal gitu bagi kita untuk menjadi persembahan yang hidup itu. Mungkin sederhananya mungkin gimana ya, mungkin kayak di jalan itu kita menemukan orang kesusahan, tiba-tiba kita menemukan kesusahan, kita menolong gitu ya, menolongnya gitu. Dan jadi ya rasa syukur bagi orangnya mungkin gitu. Itu sih salah satu contoh. Ya. Ada yang lain? Dan ini disambung dari Kang Celestian atau Kak Santi ya. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan juga dengan bisa dengan cara tidak asal-asalan dalam menjalani hidup, menjaga tubuh tidak sembarangan dalam makan, mengasihi sesama, bahkan mendengarkan orang lain dengan kasih. Respect terhadap orang lain itu juga bentuk dari mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan kan nggak kelihatan ya, kita ketika berbicara tentang mempersembahkan hidup kepada Tuhan itu wujud nyatanya adalah implementasi terhadap sesama kita gitu. Gimana kita bisa membuktikan kita sedang mempersembahkan tubuh bagi Tuhan kalau kita masih ogah-ogahan dengan sesama kita, anti dengan sesama kita, atau masih menaruh benci kepada sesama kita. Bukan hanya sesama kita, untuk diri kita sendiri. Kita tidak menjaga tubuh, kita tidak mengatur waktu dengan baik, menjaga hidup dengan baik. Itu salah satu bukti bahwa ya kita belum benar-benar mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Makanya Kak Celestian, ini sepakat sekali yang disampaikannya. Itu sih. Ya, juga komentar dari Kak Celestian, berarti menjaga kesehatan kita itu juga merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai orang yang ingin mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sakit-sakitan terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kita mempersembahkan persembahan hidup ya kita juga harus sehat sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita merusak tubuh kita, makan makanan yang tidak sehat dan lain-lain ya itu
itu sesuatu yang kita harus sadari ya, itu bukan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Oke, teman-teman, menarik sekali pembahasan kita dan tentu masih bisa sebenarnya kita eksplor gitu karena mulai lebih seru, mulai mengerucut semakin praktis juga kita bisa menerapkan ke banyak hal. Tapi lagi-lagi waktu membatasi kita teman-teman dan mungkin boleh kita akhiri malam hari ini obrolan kita. Tapi bersyukur sekali dapat banyak berkat. Nah itu dapat banyak berkat dari teman-teman dari diskusi kita malam hari ini dan aku mau juga teman-teman di rumah mendapatkan berkat yang sama. Mungkin yang baru join gitu ya, bisa kita berikan kado terindah melalui closing statement kita nih. Yang mungkin tidak mengikuti obrolan kita dari awal, supaya mereka juga mendapatkan berkat. Yang mengikuti juga boleh diingatkan sekali lagi melalui obrolan kita. Nah, masing-masing kita boleh berikan closing statement dari Yus terus DRV, nanti aku, Ibu Yulia terakhir. Silakan, Ya. Yus. Ya, dari aku closing statement-nya mungkin jangan ragu ya untuk berbuat atau melakukan sesuatu karena itu mungkin menjadi awal kita. Kalau kita melakukan sesuatu itu walaupun kecil, kalau itu melakukan dengan sepenuh hati, dengan hati yang murni untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, itu akan menjadi suatu persembahan yang hidup bagi Tuhan dan berharga bagi kita. Ya, silakan DRV. Oke, kalau dari saya ya tentang korban ini memang sangat menarik ya. Tapi kita kan dibatasi dengan waktu nih, jadi ya yang ini benar-benar sangat memberkati ya teman-teman. Benar-benar sangat memberkati saya secara pribadi ya. Dan mengenai pembahasan tentang korban ini, satu hal yang saya mau katakan bahwa dalam kehidupan kita memang ya tidak mudah ya untuk kita mau mengikut Tuhan atau mengikut Kristus ya, bukan hal yang mudah. Akan ada hal-hal yang kayak membuat kita itu lanjut atau enggak gitu kan, atau tidak. Kadang-kadang juga kita berpikir seperti ini, oh mengikut Tuhan itu terkadang kita merasa kayak dijauhkan sama orang-orang kayak orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, atau karena kita lebih fokuskan diri dalam pelayanan atau dalam hal yang berhubungan dengan ya kerohanian. Kalau kita menghabiskan waktu di situ, seakan-akan teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin tidak seperti kita pasti akan menjauhi kita. Oh, dia itu anak Tuhan, dia itu anak pelayanan. Jadi kayak seakan-akan mereka itu segan sama kita. Jadi satu hal yang saya mau katakan bahwa ketika kita sudah memutuskan atau ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan ya, untuk Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, ya mari kita menjalani proses itu dan mari kita jangan protes dengan proses dalam menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Itu aja. Thank you. Dari ikut teman-teman, living sacrifice, persembahan yang hidup, adalah hidup kita yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dengan wujud nyatanya adalah kita mengasihi sesama kita terus menolong sesama kita terus mendukung sesama kita, orang-orang terdekat kita, dengan menunjukkan sikap peduli terhadap mereka. Itu salah satu bukti nyata kita telah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Gitu. Jadi jangan berbicara tentang muluk-muluk, tentang full timer atau apapun, tapi bagaimana hidup kita dengan sesama. Mari kita terus tunjukkan kasih itu, kasih yang kita terima ya, karena Yesus sendiri sudah mengorbankan dirinya untuk kita, keselamatan kita, supaya kita hidup kekal gitu ya. Dan itu nanti kita dapatkan, dalam artian kita masuk surganya kan masih nanti, kita sekarang masih di dunia. Jadi mari kita laksanakan apa yang di dunia yang ada di hadapan kita mau jadi full timer, ya lakukan dengan kasih, peduli terhadap jemaat sesama, kepada pelayan, sesama pelayan. Kita dalam pekerjaan, kita lakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sungut-sungut, tapi sungguh-sungguh gitu ya. Kita lakukan segala hal itu dengan kasih, dengan tulus, dan fokus untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu, orang dapat melihat juga kita, wah ternyata anak Tuhan, orang Kristen, itu ternyata pekerjaannya sungguh-sungguh, pekerjaannya baik, dan kita orang lain tuh memuji
bukan memuji kita, tapi secara langsung memuji Allah juga melalui apa yang kita lakukan. Itulah persembahan yang hidup, teman-teman. Jadi semangat terus untuk menunjukkan itu, mengasihi sesama kita. Thank you. Willia, silakan. Yus dulu? Enggak. Yus tadi di awal sudah. Oh, sudah. Udah pertama tadi. Sorry. Oh iya. Untuk kita bisa memberikan hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, kita harus terlebih dahulu percaya kepada Kristus. Kalau kita bukan orang yang percaya kepada Kristus, maka kita tidak mungkin akan bisa mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Jadi aku ingin encourage teman-teman nih yang mungkin belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, teman-teman yang masih sedang mencari arti hidup, teman-teman yang sedang mencari makna hidup, percayalah kepada Tuhan, berikan hidupmu kepada Tuhan, dan Dia akan menjadikan kita sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itu kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Kalau kita belum menemukannya, maka ketika kita memberikan hidup kita bagi Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan kebahagiaan yang terbaik untuk kita karena kita sudah mempersembahkan hidup kita bagi Dia. Itu ya. Terutama bagi yang sedang patah hati. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Tuhan akan membuatnya menjadi indah. Amin. Ya, datanglah kepada Tuhan dengan segala kejujuran, teman-teman. Patah hati ya datang aja, jangan malu-malu. Ini ada komentar terakhir dari beberapa rekan-rekan kita, ada dari Kak Daniel. Makin sukacita menjadi alatnya Tuhan, mengerjakan panggilannya. Amin. Semangat terus, sukacita terus, dan terus membara ya. Seperti jangan suam-suam kuku gitu, terus panas lah. Dan Kak Nehmia, aku diingatkan lagi bahwa hidupku adalah perjalanan dan menceritakan kasihnya. Persembahkan diri untuk terus mengabdi. Betul, mengabdi melalui kesaksian hidup. Amin. Mantap. Thank you banyak teman-teman. Thank you Yulia, thank you Yus, thank you Diarvi sudah menemani ngobrol. Next time lagi ya. Kapan-kapan lagi nanti kita atur jadwal lagi. Dan teman-teman di rumah yang mau menemani aku ngobrol tentunya silakan DM juga, boleh banget gitu ya. DM kami seperti beberapa waktu lalu ada yang DM juga dan sudah jadi guest gitu ya melalui DM. Jadi tawarkan diri aja teman-teman. Nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Kami tentu akan follow up gitu. Kita atur jadwal karena memang kita pasti atur jadwal gitu ya. Jadi jangan segan-segan kalau mau ikut silakan DM, silakan join ya. Dan kita masih ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama. Minggu depan kita memasuki bulan baru, artinya tema baru, judul baru. Nantikan dan follow Sabda Resources untuk mendapatkan notifikasinya. Pantengin terus IG-nya ya, karena bukan hanya Sabda itu aja, tapi banyak konten-konten yang lain yang memberkati kita. Oke, teman-teman, thank you banyak teman-teman di rumah juga yang sudah join, yang sudah memberikan komentar, tanggapan maupun pertanyaannya, thank you banyak. Kalau ada yang terlewat minta maaf dan jangan kapok untuk hadir lagi minggu depan ya. Sekali lagi teman-teman silahkan hadir lagi. Dan kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Minta Yus boleh berdoa? Ya, mari kita berdoa teman-teman. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah bimbing kami, sertai kami dalam obrolan lewat Instagram ini ya Tuhan tentang Living Sanctified. Kami telah belajar Tuhan gimana kita menjadi pertemanan hidup untuk Engkau ya Tuhan. Kiranya apa yang kami diskusikan tadi bisa menjadi aplikasi yang bagus bagi kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Dan sekarang kami akan meninggalkan live ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Engkau berkati masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Teman-teman di rumah, teman-teman Kak Yus, Yulia, dan Kak Diarvi. Thank you. Sampai jumpa lagi. Salam ya, Sampai minggu depan.